Halo sahabat Jendela Hazanah. Terima kasih sudah kembali hadir di ruang cerita kita. Hari ini, kita akan menelusuri sebuah kisah nyata yang mengguncang dunia. Bukan sekadar skandal, tapi sebuah jalinan misteri tentang kekuasaan, uang, dan rahasia gelap yang tersembunyi di balik dinding megah para elit. Ini adalah kisah tentang Jeffrey Epstein, seorang tokoh yang tampak bersinar di permukaan, namun menyimpan sisi kelam yang tak terbayangkan. Di balik senyum dan pergaulannya dengan tokoh-tokoh penting dunia, tersimpan jejaring kekuasaan yang mengikat banyak nama besar dalam satu tali yang rapuh dan berbahaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa saja yang terlibat? Dan bagaimana kisah ini bisa mengubah pandangan kita tentang keadilan, kekuasaan, dan kebenaran? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan kisah ini ke sahabat lainnya. Selamat menonton, dan bersiaplah memasuki kisah yang lebih dari sekadar kabar. Ini adalah cermin gelap dari dunia yang jarang terlihat. Di sebuah pulau kecil yang tampak seperti surga di peta, ombak berkejaran lembut di bibir pantai, menyentuh pasir putih yang bersih seolah belum pernah diinjak siapapun. Dari kejauhan, bangunan berarsitektur megah berdiri menjulang, dikelilingi taman rapi dan gerbang keamanan tinggi. Itulah Little Saint James, pulau pribadi milik seorang pria yang hidupnya dikelilingi rahasia dan kekuasaan. Nama pria itu adalah Jeffrey Epstein. Sebagian mengenalnya sebagai dermawan, sebagian lagi sebagai pengusaha sukses. Tapi siapa sebenarnya dia? Mengapa begitu banyak tokoh penting dunia pernah singgah di pulaunya, menginap di rumahnya, atau bahkan menumpang jet pribadinya? Jeffrey lahir di Brooklyn, New York, tahun 1953. Ia berasal dari keluarga sederhana, tidak memiliki garis keturunan elit atau kekayaan turun-temurun. Namun, sejak usia muda, ia menunjukkan kecerdasan yang tajam. Ia sempat mengajar matematika di sebuah sekolah swasta sebelum akhirnya masuk ke dunia keuangan. Dari sanalah segalanya berubah. Tanpa latar belakang gelar formal dari universitas ternama, ia berhasil menembus dinding kokoh perusahaan investasi kelas atas dan membangun jaringannya sendiri. Ia dikenal sebagai sosok yang karismatik dan penuh misteri. Tidak banyak yang tahu pasti dari mana kekayaannya berasal. Tapi satu hal yang jelas, gaya hidupnya mencerminkan kemewahan yang tak masuk akal. Rumah-rumah besar di Manhattan, New Mexico, Palm Beach, bahkan hingga ke Paris. Jet pribadi yang terus terbang melintasi benua. Dan tentu saja, pulau pribadinya yang menjadi sorotan diam-diam para jurnalis investigasi. Namun, di balik tembok megah dan lampu-lampu kristal itu, ada sesuatu yang tak terlihat. Sebuah jaringan. Sebuah sistem yang disusun rapi, tersembunyi di balik senyuman dan jabat tangan hangat. Orang-orang mulai bertanya-tanya saat nama-nama besar terlihat terlalu sering berada di sekeliling Epstein. Politikus, bangsawan, pebisnis, selebritas, dan ilmuwan. Beberapa dari mereka bahkan tak sadar bahwa setiap langkah mereka terekam dalam kamera tersembunyi. Ada sesuatu yang membuat mereka tetap diam. Apakah karena rasa percaya? Atau karena rasa takut? Salah satu titik balik terjadi di awal tahun 2005. Seorang ibu di Florida melapor bahwa anaknya mengalami hal yang tidak wajar setelah mendatangi rumah Epstein di Palm Beach. Dari sana, penyelidikan dimulai. Namun prosesnya tidak mudah. Setiap kali penyidik mendekat, ada saja tembok yang menghadang. Bukti yang hilang. Saksi yang bungkam, surat panggilan yang tak diindahkan, bahkan pejabat penegak hukum yang tiba-tiba mengundurkan diri. Pada tahun 2008, setelah proses panjang, Jeffrey akhirnya dijatuhi hukuman. Tapi yang membuat dunia tercengang bukanlah vonis itu, melainkan betapa ringannya hukuman tersebut dibanding dengan banyaknya laporan yang masuk. Ia hanya menjalani sebagian dari hukumannya, dan bahkan selama masa tahanan, ia masih diizinkan keluar selama beberapa jam dalam sehari dengan dalih pekerjaan. Banyak yang menyebut itu sebagai kegagalan sistem hukum. Tapi yang lain berpendapat, ini bukan sekadar kegagalan, melainkan bukti kuat bahwa Epstein tidak berdiri sendiri. Ada tangan-tangan besar yang bergerak di belakangnya, melindunginya. 10 tahun kemudian, ketika publik hampir melupakan namanya, sebuah penyelidikan baru dibuka. Kali ini lebih serius, lebih dalam, dan lebih terarah. Pada tahun 2019, Epstein kembali ditangkap. Ia ditahan di sebuah pusat penahanan di Manhattan dengan tuduhan yang jauh lebih berat. Tapi kehebohan baru benar-benar terjadi ketika hanya beberapa minggu setelah penahanannya, ia ditemukan tak bernyawa di dalam selnya.
Kematian itu menggemparkan dunia. Resmi dinyatakan sebagai tindakan menghilangkan nyawa diri sendiri, tapi terlalu banyak kejanggalan yang ditemukan. Kamera pengawas yang tiba-tiba tidak merekam, petugas yang mengaku tertidur, dan dokumen penting yang mendadak tersegal. Kasus Epstein pun berubah menjadi sebuah labirin. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai mewah kehidupannya? Siapa saja yang terlibat? Dan apa yang membuat nama-nama besar itu tetap membisu? Cerita ini bukan hanya tentang satu orang. Ini tentang sistem, tentang kekuasaan yang mampu membengkokkan hukum, tentang suara-suara kecil yang mencoba bersuara di tengah badai yang nyaris tak terlihat. Dan inilah awal dari segalanya. Gedung-gedung pencakar langit di Manhattan berdiri gagah menembus awan. Di antara lalu lintas sibuk dan sirine kota yang tak pernah tidur, ada satu tempat yang terlihat tenang dari luar namun penuh ketegangan di dalamnya. Metropolitan Correctional Center. Disinilah Jeffrey Epstein ditahan setelah penangkapannya yang menghebohkan pada tahun 2019. Banyak yang tak menyangka ia akan kembali masuk ke balik jeruji. Selama bertahun-tahun, nama Epstein seolah tak bisa disentuh. Tapi kali ini berbeda. Dokumen setebal ratusan halaman menunjukkan bahwa penyelidikan telah berlangsung secara diam-diam. Nama-nama baru muncul. Kesaksian mulai dicatat ulang. Dan orang-orang yang dulu takut mulai bersuara. Petugas federal menyebut penangkapan ini sebagai langkah besar dalam mengungkap jaringan yang lebih luas. Namun ada tekanan dari segala arah. Banyak tokoh penting yang khawatir nama mereka akan ikut terseret. Para jaksa pun tahu, langkah mereka sedang diawasi. Di dalam ruang tahanan, Epstein tidak seperti tahanan biasa. Meski tidak mendapatkan perlakuan istimewa secara resmi, kehadirannya mengganggu ritme tempat itu. Para petugas keamanan merasa was-was. Beberapa bahkan meminta dipindahkan dari tugas penjagaan selnya. Ada kekhawatiran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa hari setelah penahanannya, muncul berita bahwa Epstein sempat ditemukan dalam kondisi terluka di dalam selnya. Pihak penjara menyebutnya sebagai percobaan menghilangkan nyawa diri sendiri. Namun, dalam waktu yang hampir bersamaan, ada laporan bahwa ia sempat menerima kunjungan dari seseorang yang tidak terdata secara resmi. Kamera di koridor menuju selnya saat itu tidak berfungsi. Semua itu hanya menambah daftar kejanggalan. Tapi penyelidikan tetap berjalan. Di luar penjara, satu demi satu korban yang dulu diam kini mulai bersaksi. Mereka menceritakan bagaimana Epstein memperalat status sosial dan jaringannya untuk mendekati mereka. Banyak dari mereka masih sangat muda saat pertama kali mengenalnya. Mereka diberi janji akan pendidikan, beasiswa, bahkan masa depan yang lebih cerah. Namun kenyataan berkata lain. Kesaksian ini tak hanya menggambarkan penderitaan mereka, tapi juga menunjukkan pola sistematis yang diduga sudah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Beberapa kesaksian menyebutkan bahwa di setiap rumah Epstein, baik di Palm Beach, Manhattan, maupun Paris, terdapat ruangan khusus. Sebuah ruangan kecil yang tersembunyi, seringkali memiliki kamera tersembunyi, dan dilengkapi sistem pengamanan tingkat tinggi. Apa yang direkam dari ruangan-ruangan itu? Tidak ada yang tahu pasti. Namun salah satu mantan pegawai rumah Epstein mengaku pernah melihat tumpukan kaset dan rekaman yang diberi label dengan kode-kode aneh. Sementara itu, nama-nama besar mulai disebutkan. Tokoh dari berbagai bidang, politik, hiburan, bisnis, mendadak menarik diri dari publik. Beberapa menghapus foto bersama Epstein dari media sosial mereka. Ada yang membantah pernah mengenalnya, meskipun bukti pertemuan mereka tersebar di berbagai tempat. Yang paling mencolok adalah bagaimana sebagian media mainstream cenderung berhati-hati memberitakan kasus ini. Tidak seperti kasus besar lain yang biasanya dibahas habis-habisan, kasus Epstein terasa seperti diselimuti kabut. Ada laporan yang ditarik kembali. Ada narasumber yang mendadak menghilang. Bahkan beberapa jurnalis mengaku mendapat peringatan untuk tidak terlalu dalam menggali informasi. Salah satu reporter investigasi independen, seorang wanita muda yang bersuara lantang di media alternatif, mencoba mengikuti jejak Epstein dari Palm Beach hingga ke Virgin Island. Ia berhasil menemukan seorang mantan staf kebersihan yang pernah bekerja di pulau pribadi Epstein. Dalam wawancara rahasia, staf itu mengatakan bahwa banyak tamu datang ke pulau itu, tapi tidak semua dicatat dalam log resmi. Ada pintu masuk rahasia di bagian barat pulau. Sebuah terowongan kecil yang mengarah langsung ke dalam bangunan utama. Sementara itu, kembali ke dalam sel Epstein, tekanan semakin besar. Ia tahu waktunya mungkin tidak banyak.
Surat kabar mulai memuat opini bahwa Epstein bisa menjadi kunci untuk membuka rahasia gelap dari lingkaran elit dunia. Tapi semakin besar harapan publik, semakin besar pula rasa khawatir dari mereka yang merasa terancam. Pada suatu malam di bulan Agustus, petugas menemukan Epstein tidak lagi bernyawa di dalam selnya. Kabar ini langsung menyebar seperti angin topan. Penjara mengatakan itu adalah tindakan menghilangkan nyawa diri sendiri. Namun banyak pihak tidak percaya. Kamera yang mengarah ke selnya tidak merekam. Petugas jaga yang seharusnya patroli tertidur selama beberapa jam. Bahkan laporan forensik menunjukkan beberapa luka yang tidak biasa. Muncul teori bahwa Epstein telah dibungkam, bahwa ia tidak pernah diberi kesempatan untuk bicara di pengadilan, dan bahwa ada pihak-pihak yang jauh lebih kuat yang tidak ingin kebenaran terungkap. Namun di luar semua spekulasi itu, satu hal menjadi jelas. Kematian Epstein bukanlah akhir. Justru, dari peristiwa ini, banyak orang mulai membuka mata. Kasus ini bukan sekadar tentang satu orang, tapi tentang sistem yang selama ini tertutup rapat oleh kekuasaan dan uang. Di tengah gemerlap kota New York, di antara gedung-gedung tinggi yang menjulang, bayangan gelap itu masih ada. Dan langkah-langkah menuju pengungkapan kebenaran pun baru saja dimulai. Pagi yang lembab menyelimuti kota Palm Beach. Di antara barisan rumah mewah yang berjajar rapi, terdapat satu bangunan bergaya kolonial yang tampak biasa dari luar. Tidak ada papan nama, tidak ada penjagaan mencolok. Tapi bagi sebagian orang, rumah itu menyimpan cerita yang tidak pernah bisa mereka lupakan. Disinilah, bertahun-tahun sebelumnya, penyelidikan terhadap Jeffrey Epstein pertama kali dimulai. Kasus ini awalnya dianggap kecil, hanya dugaan perilaku tak pantas terhadap remaja. Namun semakin diselami, semakin terlihat pola yang mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar. Di balik penyelidikan itu, berdiri seorang detektif bernama Joseph Reccari. Ia bukan tokoh utama dalam berita besar, tapi ia adalah satu dari sedikit orang yang bersikeras membuka apa yang tersembunyi. Ia mencatat setiap laporan, mewawancarai saksi satu persatu, dan mengumpulkan bukti yang perlahan membentuk gambaran besar. Namun seiring waktu, Joseph menyadari bahwa kasus ini bukan perkara biasa. Ada sesuatu yang bergerak di luar jangkauannya. Bukti hilang secara misterius. Beberapa saksi mendadak berubah pikiran. Bahkan perintah penangkapan pun terhambat tanpa alasan yang jelas. Namun Joseph tidak sendiri. Di berbagai kota, orang-orang mulai bersuara. Seorang tukang kebun yang dulu bekerja di rumah Epstein di New Mexico mengaku pernah melihat daftar nama yang ditulis tangan dan disimpan dalam laci terkunci. Seorang sopir pribadi yang bekerja di Manhattan mengatakan bahwa ia sering diminta menjemput tamu dari bandara dengan instruksi untuk tidak bertanya. Semua cerita itu tampak kecil, terpecah-pecah. Tapi jika disatukan, muncul pola. Dan pola itulah yang membuat semuanya menjadi jauh lebih menakutkan. Ada satu saksi yang kemudian menjadi titik terang. Namanya tidak pernah benar-benar diungkap ke publik demi keselamatannya. Ia adalah seorang wanita yang kini sudah dewasa. Namun kisahnya bermula saat usianya masih sangat muda. Ia menceritakan bagaimana awalnya hanya diajak menemani Epstein sebagai teman bicara, lalu diajak berlibur, diberi hadiah, bahkan dikenalkan kepada tokoh-tokoh penting. Namun semakin lama, permintaan-permintaan yang datang darinya semakin tidak masuk akal dan membuatnya merasa terjebak. Saksi ini menyebutkan bahwa Epstein memiliki daftar yang sangat rapi tentang orang-orang yang datang dan pergi. Bahkan ia memiliki kebiasaan mencatat detail pertemuan, jam, dan tempat. Semua dicatat dalam buku kecil bersampul hitam. Buku itu, menurut kesaksiannya, disimpan dalam brankas di rumahnya di New York. Namun saat penggeledahan dilakukan, brankas itu telah kosong. Ketika penyidik mencoba meminta informasi dari orang-orang dekat Epstein, sebagian besar memilih diam. Beberapa mengaku tidak tahu. Beberapa lainnya merasa tidak nyaman berbicara. Namun ada juga yang bersedia memberikan petunjuk secara anonim. Seorang mantan pilot pribadi Epstein menyebutkan bahwa jet pribadi yang digunakan kerap terbang ke pulau pribadi tanpa log yang jelas. Bahkan ia mengaku pernah membawa tamu-tamu penting yang tidak disebutkan dalam dokumen penerbangan resmi. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa jaringan Epstein bukan sekadar pertemanan sosial biasa. Ada struktur yang tertata, ada pengaturan, dan yang paling mencolok, ada upaya sistematis untuk menghapus jejak. Dalam salah satu penyelidikan di tahun 2019, aparat berhasil menemukan ratusan foto dan dokumen yang tersimpan di dalam lemari terkunci di rumah Epstein di Manhattan.
Beberapa foto menunjukkan situasi yang tidak wajar. Beberapa lainnya memperlihatkan Epstein bersama tokoh-tokoh dunia dalam suasana yang sangat pribadi. Namun yang mengejutkan bukan hanya isi foto, tapi metadata yang menyertainya. Waktu, lokasi, bahkan siapa yang mengambil foto, semuanya terdokumentasi. Pihak berwenang mulai menyusun ulang potongan-potongan ini menjadi sesuatu yang lebih besar. Mereka mencoba membuat peta hubungan antara Epstein dan orang-orang di sekelilingnya. Dari sana, terlihat lingkaran yang saling terhubung. Sebuah jejaring yang tidak hanya mencakup Amerika Serikat, tapi juga Inggris, Prancis, dan negara-negara lain. Jejaring ini melibatkan tokoh dari berbagai latar belakang. Beberapa dikenal publik, beberapa tidak. Namun, semakin dalam penyidik menggali, semakin banyak hambatan yang mereka temui. Beberapa dokumen yang telah ditandai sebagai barang bukti mendadak hilang. Beberapa saksi menerima tekanan untuk mencabut pernyataan. Bahkan beberapa aparat penegak hukum mulai ragu apakah mereka benar-benar bisa membawa kasus ini ke pengadilan. Di balik semua itu, suara korban tetap terdengar. Meskipun pelan, mereka tidak berhenti. Beberapa memilih menggunakan pengacara untuk berbicara. Beberapa lainnya menggunakan media alternatif. Mereka tidak hanya menuntut keadilan untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk semua yang pernah mengalami hal serupa dan memilih diam karena takut. Di tengah semua kebisingan publik dan bisikan politik, para saksi inilah yang menjadi pengingat bahwa kasus ini bukan hanya tentang nama-nama besar. Ini adalah tentang kebenaran yang tersembunyi terlalu lama di balik bayang-bayang kekuasaan. Dan meskipun Epstein telah tiada, jejak yang ia tinggalkan belum benar-benar menghilang. Justru kini, jejak itu mulai tampak jelas, satu demi satu. Jauh dari keramaian kota, di antara perairan biru cerah Laut Karibia, berdiri sebuah pulau yang tampak damai dari kejauhan. Pulau kecil ini, dikenal sebagai Little Saint James, bukanlah tujuan wisata biasa. Di balik hijaunya pepohonan dan bangunan bergaya resort tropis, tersembunyi sebuah dunia yang tidak pernah dibayangkan orang luar. Pulau ini adalah milik pribadi Jeffrey Epstein. Ia membelinya bertahun-tahun lalu dan mengubahnya menjadi tempat yang sangat tertutup. Tidak sembarang orang bisa datang. Penjaga keamanan selalu berjaga, bahkan kapal nelayan lokal pun diimbau untuk tidak mendekat. Namun bagi mereka yang pernah bekerja di sana, suasana di balik keindahan itu menyimpan kecanggungan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Salah satu mantan pekerja kebersihan, dalam kesaksian tertutup, menggambarkan bagaimana ia bekerja tanpa pernah tahu siapa yang datang dan pergi. Tugasnya hanya membersihkan kamar, mengganti linen, dan menjaga agar semua tampak sempurna. Namun ia sering menemukan barang-barang aneh di tempat yang tak biasa. Kamera tersembunyi di balik bingkai lukisan, lemari yang terkunci dengan sistem magnetik, serta ruang bawah tanah yang tidak semua orang tahu cara masuknya. Di tengah pulau terdapat sebuah bangunan mencolok berwarna biru dan putih, menyerupai kuil kecil. Banyak spekulasi muncul tentang fungsi bangunan ini. Ada yang mengatakan tempat itu hanya gudang, namun dari luar, strukturnya tampak terlalu mewah untuk sekadar tempat penyimpanan. Bagian pintu depannya pernah terlihat memiliki sistem penguncian otomatis, dan kamera pengawas selalu menyorot ke satu titik tertentu di depannya. Salah satu laporan investigatif dari media independen sempat mencoba merekonstruksi denah pulau tersebut berdasarkan citra satelit. Dari hasil itu, terlihat bahwa bangunan-bangunan di pulau ini tidak diatur secara acak. Ada jalur khusus yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Bahkan terlihat ada area tertutup dengan atap kaca, seperti laboratorium kecil, tersembunyi di antara pepohonan lebat. Sumber anonim dari petugas pelabuhan setempat juga pernah bercerita bahwa kapal pribadi Epstein sering membawa tamu ke pulau tersebut pada malam hari. Tamu-tamu itu tidak pernah melalui pemeriksaan resmi. Tidak ada daftar manifest penumpang. Dan setiap kru diminta untuk tidak berbicara tentang siapa yang mereka antar. Bahkan logistik yang dibawa ke pulau itu pun tidak biasa. Selain makanan dan perlengkapan rumah tangga, mereka sering mengangkut kotak-kotak besar berwarna hitam yang tidak pernah diperiksa isinya. Ketika penyelidik akhirnya mendapatkan izin untuk menggeledah pulau tersebut setelah Epstein ditahan, mereka menemukan berbagai bukti yang menguatkan dugaan awal. Beberapa ruangan memiliki sistem pengawasan internal yang bisa dikendalikan dari satu pusat di bangunan utama. Ada rak-rak yang menyimpan ratusan dokumen dalam kode yang belum berhasil dipecahkan. Dan yang paling mengejutkan, di salah satu ruangan ditemukan kaset video dengan label tulisan tangan, menunjukkan tanggal dan inisial nama. Namun, yang menjadi tanda tanya besar adalah tidak semua rekaman tersebut berhasil diamankan.
Beberapa kotak tempat penyimpanan sudah kosong saat tim tiba. Ini menimbulkan spekulasi bahwa ada pihak yang lebih dulu datang dan mengambil sebagian barang bukti sebelum aparat mencapai lokasi. Meskipun cuaca hari itu cerah dan tenang, suasana penyelidikan terasa berat. Para penyelidik seperti melangkah di atas sejarah kelam yang berlapis pasir putih. Mereka mencoba tetap fokus, mengumpulkan bukti dengan teliti, namun tahu bahwa sebagian cerita telah lenyap bersama waktu. Sejumlah laporan menyebut bahwa pulau ini bukan hanya tempat singgah Epstein, tetapi juga pusat dari hubungan sosialnya. Disinilah ia menjamu tamu penting, mengadakan pertemuan tertutup, dan diduga melakukan berbagai kegiatan yang hingga kini masih dibungkam oleh kekuasaan. Media mainstream, kembali, hanya memberitakan permukaan dari penyelidikan ini. Tapi di kalangan penyelidik, mereka tahu, pulau ini bukan sekadar tempat peristirahatan. Ini adalah potongan penting dari teka-teki besar tentang bagaimana seorang pria bisa membangun dan menjalankan jaringan kompleks yang menyentuh banyak sektor kehidupan elit dunia. Di senja hari, ketika langit mulai menguning dan suara laut menenangkan seisi pulau, para petugas mulai meninggalkan lokasi. Mereka tahu tugas belum selesai. Jejak yang mereka temukan hari itu bukanlah akhir. Justru menjadi awal dari pertanyaan baru, yang jawabannya belum tentu bisa didengar publik. Dan di antara rimbunan pohon dan deburan ombak, pulau itu tetap sunyi, seakan menyimpan semua rahasia yang belum sempat terungkap. Sore itu, ruang sidang di Manhattan penuh sesak, bukan karena pengadilan tengah berlangsung, melainkan karena satu berkas baru saja diajukan oleh jaksa federal. Di dalamnya, tersimpan ribuan halaman dokumen yang sebelumnya tersegel. Di antara lembaran-lembaran itulah, muncul nama-nama yang selama ini hanya beredar dalam bisik-bisik. Banyak dari nama tersebut bukan sosok sembarangan. Beberapa adalah pemimpin dunia. Ada mantan pejabat tinggi, bangsawan dari negara lain, bahkan tokoh besar dari industri hiburan dan teknologi. Semua nama itu disebut dalam berbagai bentuk, sebagai tamu, sebagai kenalan dekat, atau disebut dalam jadwal penerbangan pribadi milik Epstein. Namun, yang membuat dokumen itu menjadi lebih dari sekadar daftar nama adalah detail pertemuan mereka. Banyak dari pertemuan itu terjadi di lokasi-lokasi yang kini telah diketahui sebagai bagian dari jaringan Epstein. Beberapa bahkan berulang kali hadir dalam penerbangan ke pulau pribadi yang sebelumnya telah diperiksa aparat. Salah satu tokoh yang paling banyak disebut adalah seorang bangsawan dari Eropa yang beberapa tahun sebelumnya aktif dalam kegiatan sosial internasional. Dalam catatan Epstein, nama itu muncul lebih dari 20 kali. Bahkan disebut pernah menginap di properti milik Epstein di Paris dan Palm Beach. Ketika ditanya oleh media, pihak bangsawan itu membantah keras, namun tidak bisa memberikan alibi atas sebagian tanggal yang dicantumkan. Bukan hanya tokoh luar negeri, beberapa nama dari dalam negeri pun mencuat. Ada mantan menteri, ada tokoh media, dan juga seorang investor terkenal yang dikenal dermawan. Kesamaan mereka bukan hanya pernah bertemu Epstein, tetapi juga sering disebut dalam catatan pengeluaran Epstein yang kini menjadi barang bukti. Dalam salah satu investigasi yang dilakukan secara diam-diam oleh jurnalis independen, ditemukan bahwa jaringan sosial Epstein sebenarnya jauh lebih rumit daripada yang pernah dibayangkan. Ia memiliki sistem yang menyerupai organisasi bayangan, lengkap dengan pencatatan, pengamanan, hingga protokol untuk menghindari pelacakan. Misalnya, setiap tamu yang datang ke salah satu propertinya akan diberikan ponsel khusus untuk berkomunikasi selama berada di lokasi. Ponsel itu akan dikembalikan sebelum tamu pergi. Semua panggilan dan pesan disimpan di server pribadi milik Epstein yang terenkripsi. Tidak ada akses dari luar. Di lokasi berbeda, seperti apartemennya di Manhattan, ada sistem pengawasan dengan rekaman suara yang dipasang secara tersembunyi. Kamera tidak hanya merekam visual, tapi juga menyimpan audio percakapan dalam kualitas tinggi. Tidak jelas apakah semua tamu tahu bahwa mereka sedang direkam. Yang membuatnya semakin rumit adalah kenyataan bahwa sebagian dari tokoh-tokoh ini memiliki peran penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. Ketika nama mereka muncul pula kekhawatiran, apakah kasus ini bisa benar-benar dituntaskan jika orang-orang yang mungkin terkait memiliki pengaruh begitu besar? Sebagian media memilih berhati-hati dalam memberitakan. Bahkan ada yang sengaja tidak menyebut nama dengan alasan hukum. Tapi jurnalis independen dan organisasi investigasi mulai membagikan temuan mereka secara daring. Mereka tahu risikonya besar, namun juga sadar bahwa membiarkan cerita ini terkubur berarti membiarkan ketidakadilan berulang. Di tengah semua ini, pihak pengadilan mulai memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan. Tidak semua hadir.
Ada yang menolak dengan alasan kesehatan. Ada pula yang memilih diam, menyerahkan semua pada kuasa hukum mereka. Tapi tekanan publik terus meningkat. Orang-orang ingin tahu siapa saja yang terlibat, sejauh mana keterlibatan mereka, dan mengapa selama ini semua tampak ditutup-tutupi. Dalam salah satu sidang tertutup, seorang saksi kunci menyebut bahwa banyak nama yang muncul bukan hanya mengenal Epstein, tapi juga mengetahui sebagian dari kegiatan yang berlangsung. Namun mereka memilih diam karena merasa tidak punya pilihan. Ancaman, tekanan sosial, bahkan kemungkinan kehilangan karir membuat mereka tidak berani angkat suara. Inilah saat di mana publik mulai sadar bahwa kasus ini bukan tentang satu orang saja. Ini tentang sistem, tentang bagaimana kekuasaan dan pengaruh bisa menutupi jejak selama bertahun-tahun. Dan yang lebih menyakitkan, tentang bagaimana suara para korban seringkali tidak didengar hanya karena mereka bukan siapa-siapa. Meski begitu, perlahan kebenaran mulai menyusup keluar. Nama-nama yang dulu hanya beredar dalam catatan pribadi kini mulai dibaca publik. Dokumen-dokumen yang dulu tersembunyi kini bisa diakses. Dan dengan itu, datang pula harapan kecil bahwa suatu saat, semua ini akan mendapatkan keadilan. Namun, perjuangan masih panjang. Karena ketika nama-nama itu disebut, maka yang dihadapi bukan hanya satu orang, tapi seluruh jaringan yang telah lama berakar dalam diam dan bayang-bayang. Sabtu pagi, 10 Agustus 2019. Lapas Metropolitan Correctional Center di New York tampak lebih sepi dari biasanya. Jeffrey Epstein, yang beberapa minggu sebelumnya ditahan di sel khusus atas dakwaan berat, ditemukan tidak bernyawa di dalam ruang tahanannya. Kabar ini segera menyebar ke berbagai media nasional dan internasional dalam hitungan jam. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin tahanan dengan pengawasan ketat bisa kehilangan nyawanya secara mendadak? Laporan resmi menyebutkan bahwa Epstein mengakhiri hidupnya sendiri. Namun sejak awal, muncul kejanggalan demi kejanggalan. Pertama, pengawasan terhadap Epstein sebelumnya sempat ditingkatkan karena ia pernah mengalami insiden serupa beberapa pekan sebelumnya. Tapi anehnya, pengawasan ketat itu justru dicabut tak lama sebelum kejadian. Kedua, 2 petugas jaga yang bertugas malam itu diketahui tertidur atau meninggalkan pos mereka selama beberapa jam. Kamera pengawas di koridor juga dikabarkan rusak, sehingga tidak ada rekaman langsung tentang apa yang terjadi di antara pukul 2 hingga 5 pagi. Lebih mencurigakan lagi, log pemeriksaan sel yang seharusnya dilakukan setiap 30 menit ternyata tidak sesuai catatan waktu sesungguhnya. Tim forensik kemudian melakukan autopsi terhadap jasad Epstein. Hasilnya menimbulkan kontroversi. Meskipun laporan resmi menyebutkan penghilangan nyawa sendiri, seorang ahli patologi independen yang ikut serta dalam pemeriksaan menyatakan bahwa cedera yang dialami lebih mirip dengan tanda-tanda kekerasan dari luar. Tulang di bagian leher Epstein mengalami keretakan yang tidak lazim terjadi pada kasus penghilangan nyawa sendiri, terutama dalam posisi yang ia alami. Media pun segera menyoroti berbagai kemungkinan. Ada yang percaya bahwa Epstein memang sudah tidak sanggup menghadapi proses hukum dan tekanan mental yang luar biasa. Namun tidak sedikit pula yang meyakini bahwa ia dibungkam oleh pihak-pihak yang tidak ingin rahasia mereka terungkap. Terlebih, Epstein diketahui memiliki banyak dokumen sensitif, termasuk rekaman yang berisi pertemuan-pertemuan pribadi dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Pihak pengacara keluarga Epstein bahkan secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak percaya kematian itu terjadi secara alami. Mereka mendesak dilakukan investigasi menyeluruh, melibatkan pihak luar. Namun hasilnya tetap buntu. Setelah beberapa minggu, kasus dinyatakan ditutup sebagai penghilangan nyawa oleh dirinya sendiri. Namun publik belum puas. Konspirasi pun merebak. Forum-forum daring dipenuhi analisis dari warganet yang memeriksa setiap detail, dari dena sel, jadwal kunjungan, hingga jadwal pergantian petugas. Bahkan beberapa mantan agen federal ikut angkat suara, mengatakan bahwa terlalu banyak hal yang tidak wajar dalam kasus ini. Yang paling menyita perhatian adalah fakta bahwa tak lama setelah Epstein meninggal, sejumlah berkas penting di kediamannya dikabarkan hilang. Beberapa saksi kunci pun mendadak enggan memberikan keterangan lanjutan. Ada pula laporan bahwa salah satu asisten pribadi Epstein yang selama ini bekerja sangat dekat dengannya, segera meninggalkan negara dan tak bisa dilacak hingga sekarang. Di tengah semua kabar itu, muncul pula informasi bahwa ada sistem pengarsipan digital milik Epstein yang diduga berisi daftar nama, transaksi, dan rekaman suara penting. Namun hingga kini, tidak ada pernyataan resmi tentang keberadaan atau isi sistem tersebut. Kematian Epstein justru membuat banyak pertanyaan baru terbuka. Bagi sebagian orang, ini menandai akhir dari proses hukum.
Tapi bagi banyak lainnya, kematian ini justru menjadi bukti bahwa apa yang selama ini dicurigai sebagai jaringan besar benar-benar ada, dan kekuatan di baliknya cukup besar untuk menghentikan penyelidikan di tengah jalan. Sebagai simbol dari sebuah sistem yang terlalu lama membiarkan ketidakadilan tersembunyi, Epstein menjadi titik pusat. Bukan hanya karena kejahatan yang ia lakukan, tetapi karena posisinya dalam peta kekuasaan yang lebih luas. Ia membawa begitu banyak rahasia, dan ketika dirinya tiada, rahasia itu ikut terkubur, setidaknya untuk sementara waktu. Lapas yang dulu menjadi tempat terakhir Epstein, kini menjadi saksi bisu dari tragedi yang belum tuntas. Setiap dinding dan sel di dalamnya menyimpan cerita yang tidak pernah sepenuhnya terungkap. Dan bagi mereka yang masih mencari kebenaran, kematian Epstein hanyalah sebuah babak lain dalam kisah besar yang masih terus bergulir. Beberapa bulan setelah Jeffrey Epstein ditemukan tak bernyawa di ruang tahanan, keheningan mulai terasa aneh. Banyak pihak berharap kematiannya akan menjadi akhir dari mimpi buruk ini. Tapi justru sebaliknya, ketika pelaku utama sudah tak lagi bisa diadili, perhatian beralih pada mereka yang pernah ada di sekelilingnya. Mereka yang masih hidup, mereka yang pernah hadir dalam lingkaran kekuasaannya. Salah satu nama yang kemudian mencuat adalah seorang perempuan bernama Ghislaine Maxwell. Sosok elegan dengan latar belakang keluarga terpandang ini diduga memainkan peran penting dalam jaringan yang dibangun Epstein. Setelah lama menghilang, ia akhirnya ditangkap di sebuah rumah terpencil, jauh dari sorotan publik. Penangkapannya menjadi sinyal bahwa cerita ini belum berakhir. Dalam pengadilan yang berlangsung ketat dan penuh perhatian dunia, berbagai kesaksian mengalir. Beberapa saksi yang sebelumnya bungkam mulai bicara. Mereka bercerita tentang bagaimana jaringan itu bekerja secara sistematis, rapi, dan melibatkan banyak pihak. Mereka menjelaskan bagaimana kekuasaan, uang, dan rasa takut bisa mengunci seseorang dalam kebisuan selama bertahun-tahun. Namun tetap saja, tidak semua nama yang pernah disebutkan ikut diseret ke meja hijau. Banyak yang memilih diam. Ada yang secara resmi menyangkal segala tuduhan, bahkan sebelum namanya benar-benar disebut. Beberapa tokoh bahkan mengeluarkan pernyataan melalui perwakilan hukum, menyatakan bahwa hubungan mereka dengan Epstein tidak lebih dari urusan profesional atau kebetulan belaka. Sementara itu, berbagai organisasi masyarakat mulai bergerak. Mereka menuntut transparansi. Menuntut dibukanya semua dokumen yang masih tersegel. Mereka meminta sistem hukum berani bertindak tanpa memandang status atau pengaruh seseorang. Gerakan-gerakan ini menjadi nyala kecil dalam kegelapan, mencoba menyalakan kembali harapan akan keadilan yang sejati. Media juga memainkan peran besar. Dokumenter, artikel investigasi, hingga buku-buku yang mengungkap sisi kelam kehidupan elit dunia mulai bermunculan. Masyarakat yang selama ini hanya menjadi penonton pasif, mulai menyadari bahwa banyak hal yang tampak rapi di permukaan ternyata menyimpan kebusukan di dalamnya. Di sisi lain, korban-korban yang selamat pun perlahan bangkit. Mereka mulai mendapatkan ruang untuk didengar. Mereka tidak hanya berbagi pengalaman, tapi juga mendorong perubahan. Banyak dari mereka kini menjadi advokat, mendirikan yayasan, dan memperjuangkan hak mereka yang selama ini terabaikan. Dari luka yang dalam, tumbuh kekuatan untuk melawan. Namun begitu, dampak kasus ini tak berhenti di ruang pengadilan atau layar televisi. Ia menyentuh ranah yang lebih luas, menyentuh cara orang melihat kekuasaan, kepercayaan pada institusi, dan pentingnya transparansi. Dalam dunia yang selama ini terlalu mudah mempercayai citra, kasus ini menjadi pengingat bahwa tidak semua yang bersinar itu bersih. Negara-negara pun mulai memperbarui sistem perlindungan bagi korban, memperketat aturan terhadap jaringan sosial yang tertutup, serta membuka peluang lebih besar bagi investigasi independen. Meskipun perlahan, tapi perubahan itu mulai terasa. Jejak dari kasus Epstein membentuk arah baru bagi hukum dan etika publik. Tapi tidak semua bayangan bisa dihapus dengan cahaya. Ada bagian dari cerita ini yang masih menggantung. Ada tokoh-tokoh yang tetap tak tersentuh. Ada dokumen yang masih tersegel. Ada kesaksian yang belum berani disampaikan. Kisah ini tetap menjadi ruang gelap yang belum sepenuhnya diterangi. Jeffrey Epstein memang telah tiada. Tapi jaringannya, pengaruhnya, dan warisannya masih terasa. Ia menjadi simbol dari bagaimana sistem bisa gagal, bagaimana kekuasaan bisa menekan kebenaran, dan bagaimana banyak suara butuh waktu lama untuk akhirnya terdengar. Namun meski lambat, langkah-langkah menuju keadilan masih terus berjalan. Dalam bayang-bayang yang tertinggal, muncul harapan bahwa keberanian akan selalu ada.
dan bahwa tidak selamanya kegelapan bisa menyembunyikan kebenaran. Karena sekalipun terlambat, keadilan tetap layak diperjuangkan. Setelah kepergian Jeffrey Epstein, dunia tidak serta-merta melupakannya. Justru sebaliknya, kematiannya menyisakan luka sekaligus pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Banyak pihak yang merasa proses hukum belum tuntas, dan bahwa kehilangan sosok utama justru memutus rantai penyelidikan terhadap pihak-pihak yang lebih besar. Namun, dari serpihan itu pula muncul perubahan. Di Amerika Serikat, kasus Epstein memicu evaluasi besar-besaran terhadap sistem pemasyarakatan, khususnya dalam hal pengawasan terhadap tahanan berisiko tinggi. Prosedur pengawasan ketat ditinjau ulang, sistem rotasi petugas diperketat, dan penggunaan teknologi pengawasan ditingkatkan agar kejadian serupa tak terulang. Tidak hanya itu, lembaga penegak hukum dan organisasi perlindungan korban juga mulai membuka kanal-kanal khusus untuk laporan kejadian yang selama ini sulit diungkap. Perlindungan terhadap pelapor dan saksi ditingkatkan, termasuk dukungan psikologis dan hukum secara langsung. Dampaknya juga terasa dalam kehidupan sosial. Masyarakat mulai lebih kritis terhadap figur-figur publik. Mereka tak lagi menilai hanya dari citra luar, tapi juga mulai bertanya, siapa yang mereka dampingi? Apa nilai yang mereka bela? Muncul budaya baru yang mendorong keterbukaan, keberanian bersuara, dan tidak lagi membiarkan rasa takut membungkam suara keadilan. Secara global, banyak negara mengikuti langkah serupa. Sistem hukum diperkuat dengan penekanan pada pencegahan kekuasaan absolut yang tidak terawasi. Protokol etik dalam organisasi internasional mulai diterapkan lebih ketat, dan kasus Epstein dijadikan contoh dalam pelatihan aparat penegak hukum di berbagai negara. Namun dari semua itu, pelajaran terbesar datang bukan dari pengadilan, bukan pula dari media, tetapi dari mereka yang sebelumnya tak terdengar. Suara-suara para penyintas, yang akhirnya berani berdiri dan berkata bahwa mereka pernah disakiti. Mereka, yang berani mengubah luka menjadi kekuatan. Mereka, yang membuktikan bahwa keadilan bisa datang, walau perlahan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuasaan yang tidak diawasi bisa menjadi senjata berbahaya. Kita belajar bahwa diam bukan pilihan ketika ketidakadilan terjadi di depan mata, dan bahwa setiap individu punya peran untuk menjaga agar dunia tetap adil, walau hanya lewat satu suara, satu tindakan, atau satu kebenaran yang diungkap. Terima kasih telah menyimak kisah nyata ini bersama Jendela Hazanah. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat, pelajaran, dan bahan renungan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang tahu dan sadar akan pentingnya keberanian dan keadilan. Terus dukung channel ini dengan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata berikutnya yang penuh makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.